Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sesuai dengan agenda kita minggu lalu ya, malam ini kita akan bahas UTS kita. Terus setelah itu kita akan bahas PR-nya matriks kemarin. Oke. UTS kemarin kalau saya lihat dari yang sudah mengumpulkan, rata-rata bagus-bagus semua kok. Jadi nggak usah khawatir teman-teman soal nilainya. Nah ini saya foto pakai tulisan saya supaya supaya cepet ya, kita nggak usah nulis lagi, soalnya waktu kita kan cuma 1 jam, jadi dia bisa gantian sama teman-teman yang lain. Nah kemarin di soal UTS itu ada akar 75 dikurangi akar 48 ditambah akar 27 ditambah 2 akar 12 ya. Nah yang harus, kalau misalkan ada soal seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah menguraikan akar tersebut. Nah, kalau ini di sini kan ada akar 75. Kalau kita uraikan, kita dapat yang di sini. Jadi 75 itu kan 3 kali 25 ya, teman-teman ya. Jadi langsung ditulis akar 3 kali 25. Nah, terus kalau 48 berapa? Di sini 48 itu macam-macam ya. Kalau 48 itu kan sebenarnya bisa 6 kali 8. Terus bisa itu 3 kali 16. Bisa 12 kali 4 ya. Bisa 4 kali 12. Banyak. Nah, teman-teman boleh memilih yang mana saja. Kalau nanti benar hasilnya akan sama. Nah, kalau saya di sini memilih 3 kali 16. Karena apa? Di sini kan saya pilih 3 kali 16. Karena 16-nya ini bisa kita uraikan langsung jadi 4 kali 4. Nah, gitu ya. Jadi akar 48-nya itu kita uraikan jadi 3 kali akar, di dalam akar 3 kali 16. Terus kita punya lagi akar 27. Akar 27-nya saya uraikan jadi ini, 3 kali 9. Jadi akar 3 kali 9, 27 itu kan 3 kali 9 ya. Nah, terus sekarang kita punya yang terakhir, 2 kali akar 12. Karena 2-nya ini sudah di luar, ya kita biarkan saja 2-nya di luar ini kan. 12-nya kita uraikan jadi 3 kali 4. Nah, kalau bisa ini teman-teman kalau bisa menguraikannya itu ke kan pasti bilangan dikalikan bilangan yang lain ya. Tapi bilangan yang kedua usahakan bisa langsung di akar. Jadi kalau misalkan kita punya 9 kan, akar 9 langsung 4 kan ya. Terus habis itu kayak ini misalkan ada 4, ini akarnya 4 kan kita langsung tahu kalau 2. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin diusahakan kalau menguraikan akar itu salah satu bilangan yang kita dapatkan itu bisa langsung di akar. Maksudnya kayak kalau misalkan akar 5 gitu kan nggak bisa kan ya, akar 6 gitu kan nggak bisa, tapi kalau akar 4, akar 9 itu kan bisa langsung di akar. Tapi ya ini sih tergantung soalnya nanti. Nah, ini saya uraikan ini berdasarkan yang paling mudah disederhanakan. Hapus deh panahnya. Nah, terus habis itu kalau itu sudah selesai, di sini kan ada 25 kan ya. 25 itu kan akar 5. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan kita tulis lagi, saya akan punya begini kan, 3 kali 5 kali 5. Nah, karena ini di atas akarnya sini nggak ada angka, tidak ada angka, berarti ini sebenarnya adalah akar 2. Apa artinya kalau misalkan akar 2? Berarti kalau ada 2 bilangan yang sama dikalikan, jumlahnya ada 2, 5-nya kan 1, 2. Itu 5-nya bisa kita keluarkan 1. Bisa kita keluarkan dari akar. Berarti 25-nya kita keluarkan dari akar. Jadi berapa 25 dikeluarkan dari akar? Jadi 5. Itulah kenapa tadi saya bilang kalau bilangan yang kedua itu kalau bisa yang bisa langsung di akar supaya dia bisa langsung dikeluarkan. Itu maksud saya.
Nah, terus sekarang ke yang kedua, ini 3 kali 16. Berarti kan sebenarnya kita punya 3, 16-nya itu kan 4 kali 4 ya. Nah, 4 kali 4-nya kita keluarkan. Jadi ini. Jadi 4 yang depan itu. Terus habis itu kita punya 3 kali 9. Akar 9 berapa? 3, langsung keluar ini. Jadi 9-nya langsung keluar di sini. Menyisakan, di dalam akarnya menyisakan 3. Ini ya. Nah, sekarang yang terakhir. Di sini ada 2, ingat. Di luar akar sudah ada angka 2. Waalaikumsalam, Mbak Uni. Di luar akar sudah ada angka 2 ya. Terus ada 3 kali 4. 4-nya langsung kita keluarkan. Waduh, ini saya salah nih saya nih. Oh my god, baru sadar sekarang. Nah, oh enggak. 4-nya kan kita keluarkan. 4-nya kita keluarkan, jadi di luar akar ini ada 2. Aduh, bisa terus ya. Jadi dalam akar ini kan akan nanti ada 2 dikali 2. Oh, nggak apa-apa Mbak Siti. Kita baru mulai kok. Akar 3 gini ya. 2 kali 2, 4. Jadi kita punya akhirnya 4 akar 3. Kemudian kalau semuanya sudah selesai, kita tinggal melakukan penjumlahan sekarang. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah, enggak, masih nomor 1 Mbak Uni. Nah, sekarang kalau semuanya punya akar 3, akar 3-nya kita sisihkan dulu. Jadi ini kalau ditulis kembali, coba ya ini ya, kalau itu kan artinya kalau ada seperti ini ya, kalau di dalam kurung, terus ada angka di sini, misalkan katakanlah ini n gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada misalkan A ditambah B dikurangi C ya, berarti kan A dikalikan N ditambah B dikalikan N dikurangi C kalikan N. Jadi semua ini nanti akan dikalikan N ya, sama dengan akar 3 yang di sini ini. Jadi ini kalau saya uraikan, 5 dikalikan akar 3, jadi ini kan 5 akar 3. Terus min 4 dikalikan akar 3, jadi min 4 akar 3. Atau kalau misalkan teman-teman mau langsung mengurangkan, silakan. Jadi langsung 5 dikurangi 4, 1 kan, 1 dikurangi 3, 1 ditambah 3, 4 tambah 4, 8 akar 3 jawabannya. Ini. Jadi kalau misalkan ada operasi pengurangan atau penjumlahan bilangan akar, ya emang saya pelan-pelan. Jadi kalau misalkan coba agak keras dikit ya, semoga teman-teman. Jadi kalau misalkan penjumlahan sama pengurangan akar itu kita harus melihat apakah akarnya itu sama nih di dalam akar, bilangan yang di dalam akar ini sama nilainya. Kayak misalkan ini kan semuanya sudah akar 3 ya, di belakangnya kan semuanya sudah akar 3, jadi boleh langsung kita jumlahkan. Jadi langsung 8 akar 3 bisa langsung dijumlahkan atau bisa langsung dikurangkan ya. Nah, sampai sini ada yang salah nggak? Atau ada yang ditanyakan? Jelas semua ya? Masih soal nomor 1. Jelas, oke. Next. Nah, soal nomor 2 ini agak ruwet sedikit, tapi bisa dijawab. Tadinya saya juga bingung loh. Jadi kita punya 3 log 5 itu sama dengan A. Terus kemudian saya juga punya lagi 2 log 3 itu sama dengan B. Nah, terus yang ditanyakan adalah 6 log 10 sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, sesuai dengan sifat logaritma yang sudah kita pelajari, 6 log 10, 10-nya ini kan 2 kali 5 kan? Ini ya, 10 itu kan bisa kita tulis 2 kali 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, 6 log 2 dikali 5, bisa saya tulis kembali seperti ini. 6 log 2 ditambah 6 log 5. Tapi ini kalau bukan logaritma nggak boleh loh ya. Nah, sekarang kita pecah jadi 2 ya pembahasannya. Kita sekarang bahas yang 6 log 2 dulu ya.
yang saya kotak dulu. Jadi kita tuh harus mengubah bilangan-bilangan ini nanti itu tuh ke dalam A dan ke dalam B, atau mungkin ada satu atau konstanta nggak apa-apa ya, tapi nggak boleh ada lagi log. Jadi semua log-logan di sini itu harus kita rubah ke sini sama ke sini harus. Oke, sekarang 6 log 2 kita jadikan berapa? Di sini pilihannya adalah 3 log 5 sama 2 log 3. Nah, akhirnya kita jadikan 1 per. Nah, kalau misalkan dijadikan 1 per, itu kan bilangan basis sama bilangan yang di log kan, itu kan kita tukar kan. Nah, yang bilangan basis jadi di belakang, yang bilangan di belakang jadi bilangan basis. Jadi 1 per 2 log 6. Oke, sampai sini ya. Nah, terus saya uraikan lagi. 6 itu kan 2 kali 3 kan. Jadi saya sekarang punya 1 per 2 log 2 kali 3. Nah, berarti kalau saya tulis ulang, di sini 1 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu 2 log 2, ini kan 2 pangkat 1 kan. Sudah sama dengan bilangan basis, berarti hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah pangkatnya ya. Terus 2 log 3 itu sama dengan B. Ini kan 2 log 3, berarti sekarang kita tulis B. Ya, sampai sini jelas nggak? Ini masih setengah soal. Kalau ini sudah jelas, sekarang kita bahas yang 6 log 5. Nah, 6 log 5 ini, loh kok belum? Belum jelasnya di mana Mbak Siti? Sebelum kita lanjut ke 6 log 5, karena 6 log 5 ini agak, ya enggak sih, ya enggak rut-rut amat kok, sebenarnya biasa aja. Yang belum jelas di mana? Kalau teman-teman ada yang belum jelas. Pokoknya kalau misalkan masalah logaritma ini, teman-teman bisa mengingat kembali di sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma sudah sangat lengkap ada di bukunya teman-teman. Jadi di situ agak banyak ya sifatnya, dan sayangnya harus dihafalkan. Ya enggak sih sebenarnya kalau dihafalkan. Saya juga nggak hafal kok kalau misalkan ditanya. Tapi kalau misalkan kita pernah mempelajari gitu loh, paling enggak setiap sifat ini makanya gimana, nanti lama-lama akan ingat sendiri. Jadi nggak perlu yang dihafalkan A log B sama dengan 1 per B log A, nggak usah. Kalau pokoknya dipakai. Jadi pokoknya kalau pernah mengerjakan latihan soal, pasti bisa mengerjakan ini. Ya nggak apa-apa Mbak Tati, selamat datang. Tenang saja. Nah, terus habis itu sekarang 6 log 5. Nah, 6 log 5 ini saya rubah menjadi 3 log 5 sama dengan 3 log 6 per 3 log 6. Ini juga sifat logaritma. Jadi kalau misalkan ada 6 log 5 misalkan ya, bisa kita rubah jadi log 5 per log 6, tapi bilangan basisnya harus lebih besar daripada 1. Bilangan basis itu yang ada 3 kecil di atas itu loh. Iya, kalau ujian memang tanpa video, tanpa Mbah Google, dan tanpa apapun. Bisa kok, kenapa nggak bisa? Banyak orang yang sudah melalui ujian nasional dan lulus kok. Berarti teman-teman juga bisa. Nggak sesusah itu kok sebenarnya. Ujian itu yang pertama harus ditaklukkan itu adalah nervousnya. Adalah ini, apa namanya? Gugupnya. Kalau misalkan sudah nggak gugup, ya sudah dikerjakan aja. Alhamdulillah bisa masuk. Nanti ujian itu ada triknya, teman-teman nggak harus bisa semua, enggak. Tapi teman-teman harus tahu yang mana yang teman-teman bisa, yang mana yang teman-teman nggak bisa, itu masalahnya. Dan keluar berapa. Jadi kita bisa antisipasi dengan misalkan menghitung soal logaritma ini per tahun keluarnya berapa. Kalau cuma keluar satu dan teman-teman merasa, wah saya walaupun belajar sampai kayak gimana logaritma nggak ngerti, nggak usah dipelajari sekalian. Bener ini apa kata saya. Tapi yang lain harus bisa. Jadi nggak apa-apa kan salah satu atau dua, tapi yang lain harus bisa gitu loh. Nanti ada drillnya kok kita kalau mau ujian, kalau nggak salah katanya Pak Yahya. Nggak apa-apa, nanti bisa dipoles itu. Kalau masalah ujian itu masalah gampang. Murid-murid saya yang SMP, yang SMA dulu-dulu ya, waktu saya belum ke Taiwan,
Itu nggak ada kok yang matematikanya di bawah 9. Wah, gaya ya. Guru les soalnya saya dulu. Nggak ada, benar mereka juga berangkatnya dari yang sangat tidak bisa. Sangat susah. Tapi itu nanti nggak usah kecil hati, pokoknya nggak usah grogi. Kalau grogi itu nanti susah, tambah susah lagi. Udah matematikanya ruwet, tambah susah lagi. Nggak bisa semua. Bisa, bisa lah, bisa. Nanti bisa dipoles itu. Nanti kan ada trik-triknya, ada kiat-kiatnya bagaimana menghadapi ujian, bagaimana supaya apa ya, supaya nggak grogi misalkan. Nanti akan diajarkan kalau sudah mau ujian. Tapi kan teman-teman ujiannya masih tahun depan kan ya. Nah, satu semester 4 bulan, berarti berarti butuh 8 kali 3, butuh 24 bulan. Ya masih tahun depan, berarti akhir tahun depan lah, insya Allah ya. 3 log 5 per 3 log 6 itu dari mana, Bu? 2009. 3 log 5 per 3 log 6 itu dari sifat-sifat logaritma. Jadi kalau ada seperti ini, kalau ada 6 log 5 begini, kita kan bisa tulis log 5 per log 6. Nah, tapi bilangan basisnya itu terserah kita. Syaratnya hanya dia harus lebih besar dari 1. Di sini saya pilih 3 karena apa? Karena di sini ada 3 log 5 ini loh. Jadi sebenarnya nepak-nepak no itu apa ya? Dipas-paskan gitu loh, ditebak-tebak. 2019 April. Oke. Ditebak-tebak. Jadi kalau misalkan tadi tebakan saya salah, berarti saya harus mulai dari awal. Mencari strategi lain. Logaritma itu begitu. Ini saya tadi 2 kali ngerjakan loh. Saya juga bingung ternyata. Nah, setelah ini kan ada 3 log 5 per 3 log 6 ya. 3 log 5 ini kan sudah sama dengan A. Langsung kita tulis A ini. Yang jadi masalah sekarang adalah yang bawah, 3 log 6. Nah, sama dengan yang tadi, 6-nya kita uraikan jadi 2 kali 3. Kalau sudah, kita tulis lagi. 6 bisa diganti 3. Bukan diganti sebenarnya, Mbak. Jadi, ini kan 5-nya kan 5 itu jadi di sini loh. Aduh, susah benar jadi bikin panas. Nah, 6-nya bilangan basisnya itu jadi di bawah. Gini. Kalau yang kecil-kecil ini, yang bilangan basis 3 sama 3 itu saya pilih. Kita harus memilih. Pokoknya syaratnya dia hanya, tapi harus sama ya, atas sama bawah. Pembilang sama penyebut bilangan basisnya harus sama ya. Syaratnya hanya dia harus lebih besar dari 1. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pilih 2 log 5 per 2 log 6, boleh. Tapi kenapa kita pilih 2? Kalau dengan pilih 3 di sini langsung dapat A kan? Ini. Bisa dibolak-balik. Tapi kalau misalkan mau bikin perperan, yang 5 harus di atas, yang bilangan yang sebelah sini harus di atas, yang bilangan basis harus di bawah. Jadi pembilang. Iya, logaritma ini memang penuh intrik. Kayak gini memang saya dulu juga nggak suka waktu masih sekolah. Tapi berguna sih, gimana ya? Aku sudah kuliah baru merasa kalau ini berguna. Nah, 6-nya kita uraikan jadi 2 kali 3. Kembali lagi, kita uraikan lagi. 3 log 2 sama dengan, ditambah 3 log 3. 3 log 3, ini kan 3 pangkat 1 ya. Sudah sesuai 3-nya ini, sudah sesuai dengan bilangan basis yang di sini. Berarti sekarang dia langsung jadi 1. Pangkatnya ya, yang jadi hasilnya. Nah, sekarang masalahnya adalah 3 log 2. 3 log 2 ini diapakan? Kita punyanya bukan 3 log 2, tapi 2 log 3. Sama dengan B. Ini ya, sama dengan B. Terus diapakan? Nah, kita jadikan perperan. Jadi kalau misalkan 3 log 2, itu kan bisa jadi 2 log 3 kalau kita tulisnya 1 per 2 log 3. Kalau dia ada di bawah. Kalau dia menjadi penyebut, pembilang penyebut ya. Kalau dia menjadi penyebut, kita bisa diganti, bisa bolak-balik. Nah, 1 per 2 log 3 itu kan berarti 1 per 2 log 3 tadi B ya, berarti 1 per B. Makanya ini dia jadi 1 per B. Nah, jadi sekarang kok bisa 2 kali 3? 6 itu kan 3 log 6 ya. Kalau misalkan saya tulis lagi kan bisa jadi 2 kali 3, bisa 1 kali 6 ya.
Tapi kita pilih 2 kali 3, karena buat apa sih 1 kali 6, susah nanti jadinya. Nah, oke. Sekarang kita punya masalah baru. Masalahnya adalah kita harus menyederhanakan 1 per 1 plus B ditambah A per 1 plus B plus 1. Itu harus kita sederhanakan. Bentar, hapusnya biar jelas. Oke, jadinya begini ya. Susah ya, disederhanakan. Nah, kalau teman-teman melihat ini, sekian ini, ditambah sekian ini, pusing kan lihatnya? Nah, tapi kita harus menghadapi kenyataan, jadi nggak boleh nggak boleh menghindar. Terus diapakan? Nah, kalau saya akan mengurus yang bawah ini, sedikit-sedikit ngerjakannya, jangan langsung semuanya. Jadi yang depan kita biarkan dulu, ini ke sini ya, ke sini. Nah, yang depan kita biarkan dulu, tetap jadikan 1 per 1 plus B. Nah, sekarang yang belakang yang kita urus, yang kecil-kecil di bawah ini loh, 1 per B plus 1. Ini yang kita urus dulu. Nah, bagaimanakah caranya menambahkan ini? Penyebutnya kita samakan. Aduh, kok gitu sih? Penyebutnya kita samakan. Jadi ini kan adalah B per B ya. Sudah sama kan? Nah, karena yang belakang ini 1 per B, berarti yang karena yang depan ini 1 per B, berarti yang depan tetap. Terus yang belakang gimana? Nah, supaya dia sama dengan 1, ini kan 1 per 1 kan? B kali 1 biar jadi B kan dikalikan B. Atasnya sekarang 1 biar jadi B dikalikan B juga. Berarti gini. Makanya sekarang saya dapat ini. Saya dapat yang di bawah ini. 1 per B plus B per B. Nah, jadi saya punya seperti ini sekarang ya. Nah, terus habis itu kalau saya jumlahkan, itu jadi kan begini kan ya. Ini sudah sama B, itu B ya, perutnya kecil. 1 plus B, jadi gini kan. Nah, terus coba atasnya kan saya punya A kan. Nah, terus jadi kayak apa itu? A per 1 plus B per B. Kok bisa? Bagaimanakah kita harus melakukan itu? Caranya ya seperti tadi, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan. Jadi kan ini kan ada per yang ini ya. Jadi tulis jangan ditulis jadi per-peran. Coba kita tulis jadi bagi-bagian sekarang. Berarti kan ini kan ini kan A dibagi dengan, sebenarnya ya, ini kan soalnya begini, 1 plus B per B. Sebenarnya gini kan, A per, kalau misalkan baginya ini saya ganti per, itu kan jadi yang kayak gini kan, jadi bentuk yang ini. Tapi pernya yang besar ini, itu saya tulis ulang menjadi pembagian. Nggak apa-apa kan, sama aja. Ya sebenarnya per definisi nggak sama, tapi kalau dihitung nanti sama. Kayak gini ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berarti ini kan boleh saya tulis jadi dikali. Tapi B-nya saya balik. Tapi yang bagian yang kedua saya balik. Jadi gini ya. Nah, kalau misalkan perkalian pecahan dengan perkalian bilangan tunggal, ini dianggap A-nya per 1. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti sama dengan AB per 1 ditambah B. Nah, ini. Barulah kita urus yang depannya tadi. Di depannya tadi kan sudah ada 1 per 1 plus B ya. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama kan? Sama-sama 1 plus B kan? Yang kiri 1 plus B ditambah ini penyebutnya juga 1 plus B. Berarti atasnya langsung kita jumlahkan. Saya tulis ini, saya balik. Jadi atasnya sama dengan AB plus 1 per 1 plus B. Jawabannya D. Gitu. Ini memang panjang ini, agak panjang. Susah.
Jelas ya teman-teman ya. Ini saya soalnya nggak bikin kok, ini saya ngambil dari soal kejar paket C tahun berapa gitu, saya lupa. Kalau misalkan mau latihan soal, mau lihat seperti apa sih soal-soal paket C, teman-teman bisa download. Tapi harus ini apa? Ya coba aja soal ujian paket C tahun berapa gitu misalkan di Google, nanti kan keluar kan. Nah, itu soal-soal latihan. Bisa dilihat-lihat, cuma dilihat-lihat aja, nggak usah dikerjakan. Kan nanti masih banyak materi yang belum diajarkan. Wong kita baru mulai kan ya. Tapi kalau pengen tahu, ini saya juga lihat-lihat di Google, terus saya pilih soal-soal yang cocok dengan materi kita. Nanti UTS-UTS berikutnya atau UAS-UAS berikutnya juga rencananya akan saya bikin seperti itu supaya teman-teman familiar dengan soal-soal paket C itu seperti apa. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan langsung nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini soalnya macamnya sama. Kecil ini pasti tulisannya ya. Nggak sempat membelah nih saya. Tapi ini lebih mudah, lebih mudahnya karena nggak sepanjang yang tadi. Ini kayaknya teman-teman banyak yang benar juga. Yang nomor 2 tadi juga banyak yang benar kalau saya lihat dari yang dikumpulkan sih. Yang ini soalnya lebih simpel. Ini cuman 2 log 3 sama dengan P, kemudian 3 log 5 sama dengan Q, terus kalau 5 log 12 sama dengan berapa? Nah, terus ya selalu ya seperti biasa kita uraikan 12 nya ini, kita uraikan jadi 3 kali 4, terus kita tulis ulang logaritmanya A plus AB plus 1 per B plus 1. Tunggu ya Mbak Marini. Ini bisa dibolak-balik. Jadi kan ini kan tadi kan 1 plus AB aslinya ya. Boleh saya tulis AB plus 1 boleh. Karena kalau misalkan penjumlahan itu dia bisa dibolak-balik. Tapi kalau pengurangan enggak loh ya. Jadi kalau penjumlahan dan perkalian itu bisa dibolak-balik depan sama belakang. Tapi kalau pengurangan sama pembagian enggak. Tidak boleh, nanti jadi salah. Terus membolak-balik atas bawah itu juga nggak boleh. Kalau ada pecahan dibolak-balik atas bawah nanti nilainya beda ya. Oke, balik lagi. Nah, ini tadi ada 5 log 12. 12-nya kita uraikan jadi 3 kali 4. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok 12-nya nggak dijadikan 2 kali 6 misalnya? Boleh jadi 2 kali 6, tapi harus lihat-lihat soalnya. Nah, di soalnya itu ada angka 2, tapi kan nggak ada angka 6 kan, adanya 3. Nah, kalau 2 kali 6 nanti 6-nya mau ditaruh mana? Nah, kalau misalkan ini saya pilih 4, 2 kali 6 ya bisa sih, saya nggak bilang nggak bisa, tapi nanti 6-nya harus dipecah lagi jadi 2 sama 3, 2 kali 3. Jadi tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Ya sama. Mungkin ada teman-teman yang menggunakan cara 2 kali 6 ya nanti, nggak apa-apa, sama aja. Kalau misalkan teman-teman ngitungnya bener juga hasilnya pasti akan bener kok. Cuman nanti angka-angkanya akan beda di tengah-tengah. Tapi nanti akhir-akhirnya ya pasti begini. Sama. Nah, sekarang terus belakangnya 3 kali 4 kan. Terus habis itu 5 log 3 ditambah 5 log 4. Kita tulis ulang logaritmanya. Nah, di sini kan kita punya 5 log 3, tapi di soal ini adanya 3 log 5. Diapakan supaya bisa ditukar 5 sama 3-nya? Dibikin jadi 1 per 3 log 5. Oke, kita sudah dapat ya 3 log 5-nya berarti sama dengan ini. 1 per Q. Udah, ini nggak usah dipermasalahkan karena ini sudah selesai berarti. Yang depan. Yang 5 log 3 berarti sudah selesai. Sekarang kita urus yang 5 log 4. Nah, 5 log 4 ini saya ganti apa ya? Saya modifikasi lah pokoknya. Jadi supaya dia bisa dikerjakan. Kemarin kan teman-teman di sifat logaritma, sayangnya saya nggak hafal itu sifat logaritma nomor berapa, saya nggak hafal. Pokoknya bisa kita rubah jadi 5 log 3 dikalikan 3 log 4. Kenapa kok dalamnya 3? Karena di sini kita punya 3 jadi bilangan basis. Jadi supaya pas dengan soalnya. Jadi ini yang segini ini itu sebenarnya ini.
3 sama 3 yang di sini kan bisa bisa di merger, bisa digabungkan. Kalau digabungkan dia jadi 5/4 lagi. Ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, yang depan, yang wah ini saya tadi nulisnya terlalu cepat ini. Nah, 5/3 di depan ini kan kita nggak punya, sama kan persis sama yang tadi 5/3 kan, kita nggak punya kan, kita jadikan 1/3/5. Supaya apa? Supaya 3/5 nya ini bisa kita rubah jadi ki. Saya jadikan 1/3/5, terus kemudian ini saya jadikan ini, saya jadikan 1/ki di sini. Sudah ya, berarti ini nggak masalah. 5/3 nya berarti nggak masalah. Sekarang tinggal 3/4. 3/4, empatnya itu kan bisa kita rubah jadi 2 kali 2 ya. Nah, berarti 3/2 kali 2. 3/2 kali 2 kalau kita uraikan jadi ini. 3/2 ditambah 3/2. Nah, karena ini ada 2, berarti langsung saya jadikan gini hasilnya. 2 kali 3/2. Kan ditambah ya, pisang goreng 1 ditambah pisang goreng 2, jadi 2 pisang goreng kan gitu. Nah, 2 berarti 2 dikalikan 3/2. Balik lagi, kita nggak punya 3/2, kita punyanya 2/3 sama dengan P. Akhirnya kita tulis 1/2/3. Atau kita tulis lagi jadi 1/P. Karena 2/3 sama dengan P. Ya. Langsung dikalikan jadinya jadi ini kan 1/Ki ya. Ditambah 1/Ki. Aduh. Dalam kurung 2 kali 1/P berarti dalam kurung 2/P. Kalau ada seperti ini ingat, saya juga mau pisang goreng, saya nggak makan pisang goreng berapa tahun ya. Oh, makan sih kemarin. 1/Ki dikalikan 2/P, berarti yang ini dikalikan duluan kan, jadi 2/Pki, jadi kayak ini yang belakang. Yang depan tetap 1/Ki. Nah, terus kita jumlahkan. Apa yang terjadi kalau seperti ini dijumlahkan? Kita samakan penyebutnya. Yang belakang kan penyebutnya Pki, yang depan cuma Ki. Berarti kita samakan, kita jadikan dua-duanya ini menjadi Pki, biar sama kan. Nah, yang belakang tadi kan sudah 2/Pki kan, berarti dia tetap 2. Yang depan sekarang Ki ini supaya jadi Pki diapakan? Dikalikan P kan ya. Kalau bawahnya dikalikan P, atasnya juga dikalikan P. Jadi satu ini yang atas ini kita kalikan P, kita dapatnya P. Berarti langsung P plus 2/Pki. Hasilnya adalah B. Ya gitulah kalau logaritma, bolak-balik. Pusing. Jelas ya teman-teman ya. Tapi ini lebih mudah karena dia cuma menggunakan 2 sifat logaritma. Dan sifat-sifatnya juga yang lumayan umum. 2 apa 3? Oh, 3 sifat logaritma. Kalau nggak salah kan semua sifatnya ada 6 apa 9 apa 6, nggak tahu, saya nggak tahu berapa total. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Atau ada pertanyaan sampai sini? Next ya. Loh. Selamat datang Mbak Risti. Seharusnya 2/P/Q. 2/P/Pq. Nanti saya lihat hitungannya dulu ya Mbak Marini ya. Perkenalan. Nggak apa-apa lah kalau cuma ABC-nya yang salah. Nanti akan saya baca kok ininya. Apa caranya
penyelesaiannya nanti akan saya baca. Nah, untuk nomor 4 itu kan ada soal cerita kemarin ya. Soal ceritanya kalau nggak salah begini, Utami membeli 2 buku tulis dan sebuah pulpoin, harganya 4.000. Terus Nisa membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pulpen, harganya 9.000. Nah, kalau Fauzi ingin membeli 1 buku tulis dan 2 pulpen, harganya berapa? Kan gitu. 1.500 sampai 2.500. Oh iya, 3.500. Terima kasih Mbak Fatmawati. 3.500. Nah, sip. Ini berarti bukan C. Apa nih pilihannya? Saya nggak ingat. Berarti ini bukan C. Jerat. Kayaknya D kayaknya. Soalnya ingat saya dia urut berapa? 3.000, 3.500, 4.000. Iya, gara-gara pisang goreng. Saya nggak tahu sih pilihannya berapa, nanti kita cek sama-sama ya. Oke. Jadi di sini ini kan soal cerita. Soal cerita ini sepertinya adalah kelemahan semua siswa. Jadi kayaknya kalau soal cerita itu bingung semua, nggak tahu harus melakukan apa. Nah, yang pertama kalau untuk soal cerita itu adalah yang harus dilakukan adalah kita misalkan ya. Jadi harus dimisalkan. Dimisalkannya itu begini, buku tulis sama dengan berapa, sama dengan apa simbolnya. Di sini saya tulis buku tulisnya itu adalah sama dengan X. Kalau ballpoint saya tulis sama dengan Y. Jadi kalau Utami membeli 2 buku tulis dan 1 ballpoint, saya akan tulis 2 kali X ditambah Y. Dia harus membayar berapa? 4.000. Berarti 2 kali X ditambah Y sama dengan 4.000. Nah, kemudian Nisa. Kalau Nisa membeli 4 buku tulis, berarti 4X. Ya, ceritanya itu memang terhitung gampang daripada yang di buku ya. Kalau di buku lebih susah ya. Di buku ada yang, di buku soalnya banyak variabelnya, terus apa kalimatnya, kalau menurut saya kalimatnya yang susah. Kalimatnya ruwet, muter-muter. Nah, kalau Nisa membeli 4 buah buku tulis sama 3 buah ballpoint, dia harus membayar 9.000. Jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 9.000. Nah, sekarang kita sudah punya 2 persamaan. Nah, 2 persamaan ini harus kita cari X-Y-nya. Ya, yang penting sudah berusaha, nggak apa-apa. Oh, ceritanya gampang, jawabnya susah. Enggak kok. Ini juga lumayan seneng hitungnya. Nah, ini harus kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Cara yang paling mudah adalah dengan eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita eliminasi dulu X-nya. Caranya bagaimana? Kita samakan. Jadi kan ini ada 2X, ini ada 4X. 2X ini boleh disamakan X-nya, berarti yang atas kali 2 ya. Atau kita samakan Y-nya. Kalau yang atas Y, terus yang bawah 3 kali Y, 3Y, untuk menyamakannya, yang atas harus kita kalikan 3. Kalau teman-teman ingin menyamakan Y. Tapi di sini yang saya samakan adalah X-nya ya. Jadi saya kalikan 2. 2X kali 2 sama dengan 4X. Terus Y kali 2 sama dengan 2Y. Satu-satu. 4.000 kali 2 sama dengan 8.000. Yang bawah tetap aja. Karena kan dia nggak perlu dikalikan berapapun. Sudah sama ya. Jadi kali 1. Berarti sama, kita tulis lagi 4X plus 3Y sama dengan 9.000. Nah, kalau sekarang sudah, nah di sini kan kita punya 4X sama 4X kan. Supaya 4X sama 4X ini adalah 0, jadi kita kurangi. Kalau ini nanti boleh tanda yang di sini nih tidak selalu minus, dia bisa juga plus. Kita lihat dulu kondisinya. Kondisi persamaannya seperti apa. Ada persamaan yang harus ditambahkan, misalkan yang atas min 4X, yang bawah 4X. Kan harus ditambahkan berarti kan. Kalau dikurangi nanti tambah banyak minusnya. Gitu ya. Nah, berarti ini 4X sama 4X dikurangi. Terus 2Y dikurangi dengan 3Y. Kita dapat min Y. Karena apa? 2 dikurangi 3 kan min 1. Y-nya berarti min 1Y. Berarti satunya nggak perlu ditulis. Jadi cuma min Y. Terus sekarang 8.000
dikurangi 9.000 kurang 1.000 kan, jadi min 1.000, berarti Y nya sama dengan 1.000. Oke, sampai sini jelas nggak dapat Y sama dengan 1.000 ini? Salah di tengah, jawabannya jadi salah ya, sayang sekali. Jawabannya benar, penyelesaiannya yang salah. Nanti kita lihat ya, soalnya kalau misalkan jawabannya benar itu mungkin penyelesaiannya benar tapi caranya nggak sama kayak saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya macam-macam sih orang cara menyelesaikan masalah kan macam-macam. Nanti akan saya lihat lagi. Kecuali kalau teman-teman memaksakan kehendak, jadi ngelihat temennya, oh Y nya 1.000, X nya 1.500, itu terus disama-samain. Pada kurang teliti. Coba nanti saya lihat lagi lah penyelesaiannya seperti apa. Nah, kalau saya sudah dapat Y nya sama dengan 1.000, kalau sudah dapat Y nya sama dengan 1.000, saya istilahnya bisa memasukkan lagi nilai Y ini ke nilai Y ini kita masukkan ke entah persamaannya Utami atau persamaannya Nisa, terserah teman-teman. Tapi Y nya bisa, kalau misalkan ngitungnya benar, X nya akan sama nanti. Kalau saya akan masukkan ke persamaannya Utami. Kenapa? Karena angka-angkanya lebih kecil, 2X plus Y. Jadi nggak harus dikalikan besar-besar, nggak harus. Jadi ini Y nya saya masukkan ke sini ya, jadi 2X plus Y sama dengan 4.000, Y nya 1.000, jadi seperti ini. 2X 1.000 nya 1.000 ini kita pindah ruas ke ruas kanan, jadi kan min 1.000 ya, jadi 4.000 min 1.000 sama dengan 3.000, jadi 2X sama dengan 3.000. X nya sama dengan 3.000 dibagi 2 kan, jadi X nya 1.500. Nah, berarti kita sudah dapat Y sama dengan 1.000, kita dapat X nya sama dengan 1.500. Nah, si Fauzi itu dia mau beli buku tulis 1, ballpoint 2. Nah, berarti kalau buku tulis 1, X nya kan berarti 1.500 ya, terus ditambah ballpoint 2, berarti 2 kali 1.000, 1.500 tambah 2.000, 3.500 berarti. Sip ya, bisa kan? Salah ini salah. Soal UAN itu kalau yang soal cerita rata-rata cuma begini kok kalau saya baca-baca, monoton. Nah, soal UAN itu, soal ujian nasional itu dia kelemahannya adalah soalnya memang banyak tapi dia monoton, jadi dari tahun ke tahun itu kita bisa memprediksi gitu loh. Misalkan untuk soal cerita yang macam seperti ini itu dia keluar berapa, soal yang seperti logaritma tadi dia keluar berapa. Makanya teman-teman nggak usah apa namanya, kayak takut gitu. Saya dulu kan nggak bisa logaritma, nggak saya kerjakan sekalian. Jadi soalnya cuma satu nomor, buat apa? Buat apa pusing gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa semua. Kan kalau matematikanya 100 kan keren. Soalnya kan nanti nilai ujiannya kalau nggak salah, kalau saya dulu ya, zaman saya dulu, nilai ujiannya itu ada di ijazah, jadi dimasukin gitu loh. Kan keren kelihatan, matematika 100. Tapi saya nggak 100 sih dulu. Saya dulu nggak pinter matematika soalnya. Kayaknya sampai sekarang sih. Nah, oke ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Banyak jalan menuju rumah, iya. Oh, kalau soal ABCD pilihan ganda, kalau mau ngawur, maksudnya kita nggak tahu jawabannya gitu ya, itu ada caranya ngawurnya. Nanti akan diajari itu juga. Ada caranya ngawurnya. Jadi nggak yang cuman kira-kira yang A, B, C, stepnya ditulisi A, B, C, D, E terus dilempar, nggak kayak gitu. Jadi walaupun ngawur pun kita harus hitung kemungkinannya. Maksudnya kemungkinan bener A berapa persen ya, yang bener B berapa persen. Jadi semua ada triknya lah pokoknya. Nah, jangankan ini yang soalnya 40 ya, yang soalnya ratusan kayak masuk perguruan tinggi itu sebenarnya juga ada triknya. Pengalaman. Enggak, bukan rumus sih, dikira-kira. Kalau matematika lebih gampang kok ngawurnya. Beneran, tapi beneran lebih gampang ngawurnya daripada kalau misalkan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia saya bener-bener nggak tahu harus harus melakukan apa kalau ujian. Berdoa mungkin.
Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini sama dengan, oh enggak, saya tulis nomor 5. Nomor 5 ini ternyata sama dengan jawaban yang waktu kita belajar itu. Jadi nomor 5 itu klub sama. Jadi saya menyesal kenapa kok saya keluarkan di UTS ya. Rugi satu nomor. Anjing mumpung. Nah, sekarang nomor 5 nya kan sama, kita sudah bahas yang dulu. Bahasa Inggris tuh enak daripada bahasa Mandarin loh. Teman-teman ini bisa bahasa Mandarin tapi nggak bisa bahasa Inggris tuh saya kaget. Bahasa Mandarin tuh susahnya lebih parah daripada bahasa Inggris loh. Bener, heran saya. Bahasa Mandarin itu susah. Saya kan belajar bahasa Mandarin semester ini. Ya ampun, nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau bahasa Inggris tuh gampang. Maksudnya nggak ada intonasi, nggak ada yang naik turun naik turun. Pusing saya kena Mandarin. Bahasa Inggris tuh bisa, pasti bisa. Nggak susah soalnya sebenarnya dia kalau dilihat-lihat dibandingkan Mandarin jauh lebih mudah bahasa Inggris jauh. Nah, oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 ya. Karena bahasa Inggris kan udah dari, iya, kenal dari SD. Kalau bahasa Mandarin, aduh, pusing. Nomor 6. Y sama dengan 7x plus 6. Kita harus mencari, nomor 5-nya sama caranya dengan yang kita dulu belajar. Kayaknya kita sudah bahas di video-video kita yang belakang-belakang itu. Nah, nomor 6. Y sama dengan 7x plus 6. Kita mencari titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang bilang, oh digambar aja gitu ya. Ada, boleh, silakan kalau mau gambar. Tapi kayaknya sama aja, digambar pun tetap harus menghitung ini. Nggak usah digambar. Tapi teman-teman harus ingat, titik potong pada sumbu Y, kalau misalkan mencari titik potong dengan sumbu X, itu syaratnya adalah Y harus sama dengan 0. Nah, kalau sudah tahu syaratnya, kembalikan lagi ke persamaan awal. Jadi Y-nya, tapi Y-nya langsung dikasih 0 ini. Langsung diganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan 7x plus 6. Nah, 6-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya kan min 6 sama dengan 7x. Nah, sekarang tinggal x-nya berapa? X-nya sama dengan min 6 per 7. Ini ya. Jadi kita punya koordinat x-nya kan min 6 per 7. Ini min 6 per 7. Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0 berarti. Kan formatnya kan X, Y. Nah, sekarang ke titik potong yang satunya. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Jadi, ganti-ganti. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya yang sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke persamaan awal. X-nya langsung kita ganti jadi 0. Jadi, Y sama dengan 7 kali 0 ditambah 6. 7 kali 0 kan 0 kan, berarti ini nggak ada. Ini nggak ada, berarti Y-nya sama dengan 6. Langsung berarti kita punya koordinat di sini X, Y 0,6. Jadi jawabannya adalah min 6 per 7,0. Ingat sumbu X dulu ya yang ditulis ya. Sama sumbu Y 0,6. Jadi jawabannya yang C. Ini mudah ini yang nomor 6. Saya mau cari soal-soal persamaan tapi semuanya pada semuanya kayak begini aja. Jadi nggak susah kan kalau fungsi. Nanti ada babnya sendiri sih yang agak susah. Begini tapi agak susah. Maksudnya agak susah itu bukan susah apa ya? Maksud saya agak susah itu bukan susah nggak ada jawabannya. Kalau matematika tuh pasti ada jawabannya. Jadi nggak ada ceritanya. Ada jawabannya apa yang gimana ya? Jadi pasti ada jawabannya, ada solusinya kalau matematika. Nah, sekarang kita sudah selesaikan bahas UTS-nya. Sekarang kita ke PR. Nah, ini PR ini, kenapa nggak? Nah, ini ya. Aduh, PR-nya ini banyak yang nggak ngerti rupanya. Nah, dengan menggunakan matriks persegi, tunjukkanlah bahwa inverse dari matriks B, kalau saya inverse lagi, itu adalah matriks itu sendiri. Nah, berarti teman-teman bikin aja B-nya berapa misalkan. Yang gampang-gampang.
Yang gampang berarti misalkan begini ya, misalkan begini, terus saya hitung inverse-nya berapa sih inverse-nya. Oh, kok belum ngumpulin, ini deadline-nya hari ini. Dibahas atau enggak usah dibahas dulu ya berarti ya. Ih, udah ditulis baru bilang. Nah, buat yang belum mengumpulkan, berarti nggak usah kita bahas hari ini deh. Ini sudah jam 9 pula. Berarti yang hari besok ya, yang hari Kamis berarti ya. Hore. Ya wes, jangan dulu wes. Jadi apa, bikin matriksnya yang kecil aja, nggak boleh ikut matriks saya yang tadi, nggak boleh. Aduh, bocoran. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh sama kayak yang ini. Matriksnya bikin sendiri. Gitu ya. Oh, dasar. Oke, berarti kita mundurkan jadi tanggal 23 ya. Nanti kita bahas tanggal 23 aja deh PR-nya. Iya, kemarin sudah mengumpulkan. Banyak yang sudah mengumpulkan. Banyak banget yang sudah mengumpulkan. Selamat deh, selamat. Oke, kalau gitu berarti udah jam 9. Pertemuan kita sampai sini aja berarti ya. Cuma membahas UTS karena memang cuma 1 jam sih. Sudahlah, tidak apa-apa. Udah, tapi nggak yakin. Tapi kebanyakan yang saya baca di PR-nya ini kok banyak yang benar kok. Terus teman-teman kalau misalkan mengumpulkan PR, kalau motret yang jelas, maksudnya yang jelas itu nggak harus satu halaman jadi satu foto, nggak boleh dibagi. Jadi pokoknya yang deket gitu loh maksud saya. Soalnya kadang-kadang kalau misalkan walaupun dibaca pakai komputer saya pun dia nggak jelas. Ya pakai di HP aja nggak jelas, apalagi di komputer gitu kan. Jadi kalau misalkan motret yang deket gitu, ya udah sih itu aja. Itu saja berarti untuk sesi ini. Sudah ya berarti ya. Kayak punya, iya kayaknya Mbak Fatmawati ya. Saya lupa siapa. Ada yang sampai saya suruh motret berapa kali tuh, 2 kali apa, yang UTS itu. Oke lah, ya maklum ya, maafkan. Oh, ada TTM lagi tanggal 16, insya Allah tanggal 16 April katanya Pak Yahya. 16 April, ya doakan saja bisa ikut. Soalnya sih banyak banget ini tugasnya, merasa lari-lari. Kurang tidur, kurang makan. Di lab terus, ini juga di lab sampai malam. Oke lah, kalau begitu berarti kita ganti ke sesi 2 ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa TTM gimana? Nggak apa-apa kalau nggak bisa TTM. Oh, tugas negara. Kalau nggak bisa TTM nggak apa-apa sih. TTM itu kita nggak akan uh, tentor-tentor nggak akan ini kok, nggak akan mengajarkan materi yang baru, tapi hanya akan membahas materi-materi lama yang teman-teman belum jelas. Jadi nggak usah khawatir ketinggalan, karena materi yang baru tetap akan kita ajarkan melalui kelas online. Jadi nggak akan kita ajarkan di TTM. Gitu. Oke, nggak usah khawatir kalau nggak bisa datang TTM. Ya sudah, kalau begitu sesi pertamanya saya akhiri ya, gantian dengan sesi yang kedua. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu hari Kamis. Oke, monggo gantian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sesuai dengan agenda kita minggu lalu, hari ini kita akan bahas UTS. Sebenarnya bahas UTS sama bahas PR matriks sebenarnya, tapi di kelas yang pertama tadi ternyata banyak teman-teman yang belum mengerjakan PR matriks. Jadi kalau dibahas sekarang, aduh, enggak deh. Enggak apa-apa, enggak dibahas sekarang pokoknya. Tapi buat teman-teman yang belum mengumpulkan, batas pengumpulannya diundur jadi tanggal 23. Ya, biar semuanya bisa mengumpulkan, terus biar kita bisa bahas bareng-bareng dan semuanya sudah mengumpulkan gitu loh maksud saya. Yes, cinger. Ah iya,
Sudahlah, nggak apa-apa, dibagi 2 ya. Oke, sekarang kita bahas UTS. Oh iya, untuk UTS-nya yang nomor 5 yang saya ambil dari soal latihan kita zaman dulu, yang itu yang nomor 5 itu ternyata jawabnya sama dengan yang dulu. Jangan coret-coret momen bikin pusing, bisa kok, bisa dikerjakan, itu bisa. Teman-teman sudah banyak yang mengumpulkan kok. Beberapa, ya, lumayan banyak yang mengumpulkan lebih dari 10 kayaknya. Oke, langsung ya. Nomor 1, soal UTS nomor 1. Nah, saya kan punya akar 75 dikurangi akar 48 ditambah akar 27 ditambah 2 akar 12. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah akarnya harus kita uraikan. Nah, catatannya di sini untuk menguraikan akar itu usahakan kita menguraikannya jadi bilangan A kali bilangan B. Nah, salah satu bilangannya itu harus bisa kalau misalkan di akar langsung keluar hasilnya. Jadi, misalkan ini ya 75. Saya uraikan jadi 3 kali 25. Kenapa kok saya uraikan jadi 3 kali 25? Karena 25-nya itu loh bisa langsung saya akarkan. Akar 25 kan bisa langsung 5. Gitu ya. Nah, terus habis itu untuk yang akar 48 itu saya uraikan jadi 3 kali 16. Kembali lagi, sebenarnya teman-teman bisa kalau misalkan mau menguraikan jadi 48 misalkan 3 kali 6 misalkan, atau 4 kali 12 boleh, tapi alangkah enaknya kalau misalkan menguraikan bilangan-bilangan akar itu bilangan keduanya yang bisa langsung diakar gitu ya. Terus yang akar 27 itu saya uraikan jadi 3 kali 9. 3 kali 9. Nah, ini ada 2 akar 12 di sini. Duanya tetap yang di luar akar. Terus yang akar 12 di belakang saya uraikan jadi 3 kali 4. Kalau ini sudah, sekarang kita sederhanakan. Maksudnya di sini ada nggak yang bisa dikeluarkan? Ini kan 3 kali 25. 25 ini kan 5 akar 5 kan? 5 kali 5 kali 5 kan? Nah, karena 25 itu 5, karena 25 itu bisa, ini kan akarnya sebenarnya kalau misalkan di sini kan nggak ada apa-apa, nggak ada pangkat berapa akarnya kan. Jadi ini sebenarnya adalah akar pangkat 2. Artinya kalau ada bilangan kali bilangan, dua bilangan yang sama dikalikan, jadi kayak 25. Kan 5 kali 5. 5 kali 5-nya itu bisa kita keluarkan 5-nya. Jadi 25-nya ini kita keluarkan ke sini. 5. Jadi ini jadi 5 akar 3. Ini ya. 25 kita keluarkan jadi 5 ini. Terus sekarang 3 kali 16. 16-nya, 16 itu kan 4 kali 4. Jadi akar 16 itu kan 4. Kita keluarkan jadi 4 akar 3. 3 kali 9, 9-nya kita keluarkan jadi 3. Meninggalkan di dalam akarnya ini, meninggalkan hanya 3. Berarti 3 akar 3. Terus kemudian ini, jadi 2 dikalikan akar 3 kali 4. Nah, 4-nya ini kan 2 kali 2. Jadi kita keluarkan 2, keluar akar. Jadi nanti jadinya begini, 2. Terus 2-nya kita keluarkan, akar 3. 2 kali 2 jadinya 4. Ini. Jadi sekarang kita punya 5 akar 3, dikurangi 4 akar 3, ditambah 3 akar 3, ditambah 4 akar 3. Teman-teman boleh misalkan mau menulis ulang dengan cara seperti ini. Boleh, tapi kalau misalkan teman-teman sudah yakin, maksudnya sudah di luar kepala ya maksudnya. Pokoknya lebih bisa yang mana lah, terserah. Ini kan min 4 akar 3 sama plus 4 akar 3 ya. Berarti ini kan 0. Di sini. Berarti tinggal 5 akar 3 ditambah 3 akar 3. Jadinya 8 akar 3. Kalau ingat penjumlahan sama perkalian akar, itu kita harus memastikan bahwa di dalam akar itu nilainya sama. Dalam kasus ini, dalam kasus yang nomor 1,
itu kan di dalam akar semuanya sama, semuanya kan 3 kan ya. Jadi 5 akar 3, 4 akar 3 gitu kan. Seumpama salah satunya ada yang akar 2 gitu misalkan, berarti dia tidak bisa dijumlahkan, ya hasilnya yaitu berarti ditulis apa adanya. Tapi karena di sini semuanya akar 3, berarti bisa langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan. Tapi yang di dalam akar nggak usah ikut-ikutan, jadi tetap aja akar 3 gitu. Cuman bilangan yang di luar akar yang kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang belum jelas? Untuk soal yang nomor 1. Jelas ya? Kalau X gimana? Kalau X sama, jadi misalkan ya kalau misalkan ada 3X ya ditambah dengan 2X gitu. Sama aja sih. Jadi ini hasilnya adalah 5X. Tapi kalau misalkan yang belakang ini adalah 2Y misalkan ya, ditambah 2Y, ya sudah berhenti. Ya nggak ada sama dengan, ya sudah ini nilainya. Ya berarti 3X tambah 2Y. Gitu kan? 3 apel ditambah jeruk, jadinya adalah 3 apel dan 1 jeruk. Kalau 3 apel ditambah 2 apel kan jadinya 5 apel. Bisa ditambahkan karena sama-sama apel. Gitu. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini log-logan ya, logaritma-logaritmaan. Ini agak panjang caranya, jadi teman-teman dalam mengerjakannya harus sabar. Di sini kita punya 3 log 5 sama dengan A. Terus kita punya lagi 2 log 3 sama dengan B. Lalu kita disuruh menghitung berapakah 6 log 10, itu ya. Caranya adalah 6 log 10 sesuai dengan perkalian dan pembagian akar. Oh, maksudnya gitu kalau perkalian dan pembagian akar. Tunggu. Kita selesaikan ini dulu ya, nanti perkalian. Setelah nomor 2, perkalian dan pembagian akar. Tunggu, kalau perkalian kayaknya itu ada deh di buku, tapi saya lupa itu saya ajarkan apa enggak, yang di bab yang awal banget. Ya, habis ini. Nah, sekarang kita punya 6 log 10 ya. 6 log 10. 10-nya ini kita uraikan jadi 2 kali 5. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, 6 log 2 kali 5 berarti bisa kita tulis ulang logaritmanya jadi 6 log 2 ditambah, ingat ini ditambah loh ya, ditambah 6 log 5. Udah ya. Nah, kita selesaikan yang depan dulu. 6 log 2. Coba kita lihat soalnya. Di sini kita nggak punya 6 log 2, punyanya 2 log 3 sama 3 log 5. Berarti bagaimana caranya 6 log 5 ini harus kita rubah jadi ini, atau kalau nggak gitu kita rubah jadi ini. Bagaimana caranya, Miss, pokoknya. Nah, jadinya saya tuker. Jadi ini kan ada yang 2 di atas ya. Ada 2 jadi bilangan basis kan. Jadi saya tukar jadi 1 per, kalau misalkan dia awalnya jadi pembilang, sekarang jadi penyebut, kita tukar. Jadi bukan 6 log 2 lagi, tapi 2 log 6. Kita tukar, 2-nya di atas, 6-nya di bawah. 2 log 6 ini ya. Nah, log 6 ini bisa kita kerjakan yang depan dulu ya, ini tadi ya. Bisa kita uraikan jadi 2 kali 3. Nah, logaritmanya bisa kita tulis ulang jadi 2 log 2 ditambah 2 log 3. 2 log 2 itu kan 2-nya pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 1 ini. Sekarang bagaimana dengan 2 log 3? Oh, 2 log 3 itu ternyata sudah ada di soal. 2 log 3 sama dengan B, berarti hasilnya B. Selesai berarti yang 6 log 2. Sekarang yang jadi masalah adalah 6 log 5, yang satunya. Sekarang kita selesaikan yang kedua, yang ini. 6 log 5. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu soal semacam ini,
Ini kan memerlukan tumpuk-tumpuk ya, maksudnya kayak banyak banget yang harus dihitung. Caranya adalah ngitungnya satu-satu, jadi sedikit-sedikit ngitungnya. Kalau nanti semuanya apa ya istilahnya digeradak itu gimana ya, maksudnya banyak langsung dihitung jadi satu, nanti bisa nggak ketemu semua. Terus belum lagi nanti paniknya kan, aduh gimana ini nggak ketemu itu nggak ketemu. Nah jadi cara yang paling aman adalah dihitung satu-satu. Oke, sekarang kita punya 6 log 5. Di sini 6 log 5 ini saya rubah jadi, ini juga sifat logaritma ya, kita rubah jadi log 5 per log 6. Nah, log 5 per log 6. Terus di sini kenapa bilangan basisnya? Kalau ada seperti ini kan kita boleh memilih bilangan basis berapa saja. Tapi bilangan basisnya harus lebih dari satu. Jadi tidak boleh sama dengan satu. Jadi nggak boleh misalkan 6 log 5 saya tulis jadi log 5 sama log 6. Log 5 per log 6. Nggak boleh. Jadi kita harus kasih bilangan basis. Di sini saya pilih bilangan basisnya itu 3. Ini yang kecil-kecil ini. Dua-duanya harus sama, 3. Kenapa kok saya pilih 3? Karena ini loh saya punya 3 log 5 di sini. Biar yang atas ini biar langsung yang atas ini jadi A. Maksudnya begitu. Jadi di sini saya pilih 3 log 5 per 3 log 6. Yang 3 log 5 atas dia langsung jadi A ya. Karena dia sudah sesuai dengan soalnya. Sekarang kita ngurus yang bawah ini, 3 log 6. Seperti biasa, 6-nya ini kan persis sama yang tadi kan ya. 6-nya kita uraikan. Jadi 3 log 2 kali 3 ini loh, sama kayak yang ini, sama yang kayak sebelahnya persis. Cuman bilangan basisnya yang satunya 2, yang satunya 3. Berarti kita punya 3 log 2 kali 3. Kita tulis kembali logaritmanya jadi 3 log 2 ditambah 3 log 3. 3 log 3, ini 3-nya berarti pangkat 1 kan ya. Sudah sama dengan bilangan basis, sama-sama 3, berarti hasilnya 1. Nah, 3 log 2, kita punya enggak di soal 3 log 2? Enggak ada kan, tapi kita punya 2 log 3. Ini. Jadi 3 log 2 itu harus kita rubah jadi 2 log 3. Bagaimanakah caranya supaya dia jadi 2 log 3? Caranya kita taruh di bawah. Jadi dia harus jadi gini, 1 per 2 log 3. Karena kalau misalkan kalau kita jadikan dia jadi penyebut, berarti kan bisa ditukar. Yang tadinya bilangan basis bisa taruh di belakang, yang tadi di belakang bisa jadi bilangan basis. Nah, 1 per 2 log 3 itu adalah 1 per B ya. Ini kan berarti deng. Jadi sekarang kita punya 1 per 1 plus B ditambah A per 1 plus B, 1 per B ditambah 1. Bingung nggak? Bingung kan? Tapi kembali lagi, kita nyelesainnya satu-satu. Kita selesaikan dulu yang ini, yang bawah ini misalkan. Yang perperan yang bawah. Nah, kalau ini kan satunya itu, tunggu ya. Ini satunya itu di sini, itu kan sebenarnya 1 per 1 gini kan. Kita samakan penyebutnya dengan yang satunya. Yang satunya kan penyebutnya B. Jadi 1 per 1 ini kita jadikan B. Jadi bawahnya B kan. Yang bawah ini B, ini B. Yang atas itu kan 1. Yang saya salah nunjuknya ini. Nggak kelihatan pensil saya tapi ya. 1 per 1 kan caranya bagaimana? 1 ini biar bisa jadi B kan dikalikan B. Karena yang atas dikalikan B, yang bawah dikalikan B, yang atas juga harus dikalikan B. Jadi sekarang kita punya B per B. Oke, sekarang kita loncat ke sebelah sini. Nah, berarti saya sekarang punya A per 1 per B ditambah B per B. Ya. Gitu ya. Nah, saya punya berarti 1 per B ditambah B per B. Nah,
Terus habis itu kalau sudah begini itu kan bisa kita depan. Suara apa ayo. Tadi soalnya mikrofonnya Mas Rian nyala terus saya matiin. Ternyata bisa loh dimatiin langsung dari sini. Luar biasa ya, mantul. Iya emang kalau misalkan teman-teman ada yang menghidupkan mikrofon. Siapa ini yang hidupin? Kalau teman-teman ada yang menghidupkan mikrofon, nanti suara saya mantul-mantul. Nah, halo. Nah, ini kan suaranya mantul kan? Berarti ada yang menyalakan mikrofon. Matiin dulu yuk. Nah, ini udah enggak ini. Masih ya? Si Rian, ayo ayo Rian. Mesti. Oke, siapa sih yang nonton film? Loh, siapa yang lagi nonton film? Ayo. Sempat-sempatnya. Oh. Oke, balik lagi. Masih mantul ya suaranya ya? Masya Allah. Mas Rian, Mas Rian, eh mikrofonnya nyala nggak? Matiin sebentar Mas Rian. Masih mantul nggak? Masih ya? Loh, terusnya apa dong? Ini kalau di sini di tempat saya ini cuma saya aja yang nyala. Kalau kelihatannya lo ya. Coba saya matiin semua ya. Punya saya mati mikrofonnya. Coba. Halo, halo. Nah, ini masih mantul. Iya ya, masih mantul ya. Tunggu.
Tadi kan kita sampai ini toh 1 per 1 plus B ditambah, nah ini udah gak mantul lagi nih Mas Rian keluar, 1 per 1 plus B ditambah A per 1 per B ditambah B per B ya. Iya clear. Ini kayak Mas Rian nih yang tadi nggak ngerti digimanain bisa begitu. Ya udah hilang. Nah terus habis itu ini berarti 1 per B nya ini kita tambahkan dulu dengan B per B nya ini. Ini kan sekarang penyebutnya sudah sama, B sama B ya bawahnya, B sama B. Jadi hasilnya adalah 1 plus B per B. Nah berarti sekarang kita harus selesaikan yang ini, yang kedua ini. Caranya adalah dengan mengganti per yang besar, saya tulis ulang jadi pembagian. Jadi saya tulis ulang, jadi A dibagi 1 plus B 1 plus B per B. Nah ini kan boleh kalau misalkan saya tulis lagi A dikalikan B nya di atas per 1 plus B, ya kan. Nah kalau Anda perkalian pecahan semacam ini, A nya yang di depan ini kita umpamakan A per 1, jadi atas kali atas A kali B jadinya ini AB ya, terus bawah kali bawah 1 dikalikan 1 plus B jadinya ya ini AB per 1 plus B. Beres ya. Terus sekarang kita jumlahkan dengan yang depan. Yang depan kan tadi 1 per 1 plus B kan. Jadi ada 1 per 1 plus B ditambah AB per 1 plus B. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal atasnya 1 ditambah AB. Ini saya balik. Jadi AB plus 1 per 1 plus B ini adalah 6 log 10. Jawabannya adalah D. Habis ini jelas ya teman-teman ya? Jelas dong. Oke. Sekarang kalau ini jelas, kalau bisa next. Kita langsung ke yang nomor 5. Nomor 5. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini soalnya mirip. Itu 2 log 3 sama dengan P. Terus ada lagi 3 log 5 sama dengan Q. Berapakah 5 log 12? Ini kalau teman-teman yang tadi sudah jelas, yang ngerjakan ini pasti bisa. Nah, apa? Jadi langsung. Oh iya ya, tadi kan ada satu yang belum, kalau tunggu pembagian akar tadi. Nah, kalau pembagian akar tuh begini. Kalau misalkan ya, atasnya misalkan akar 3 per akar 2 gini ya. Ini sama-sama nggak bisa dibagi. Jadi, bisa dibagi kalau akarnya dalamnya sama. Gimana sih? Oh, enggak. Saya yang salah. Ini kalau nggak salah, ini bentuk-bentuk rasional itu loh, yang dulu. Kalau akar 2 tidak boleh ada di bawah. Berarti kita ganti dia jadi akar 3 per akar 2. Akar 2 nya taruh sini, taruh di atas. Jadi nanti ini akan sama dengan akar 3 sama akar 2. Jadinya begini. Nah kok bisa jadinya begitu? Dikalikan dengan sekawannya. Kan dulu pernah kan? Waktu TTM kalau nggak salah. TTM nya sebulan yang lalu. Punya saya nggak dijawab nomor 3, cuma terus caranya. Hah? Nggak apa-apa. Maksudnya nggak dijawab ininya ya? Nggak ABCD-nya, nggak apa-apa sih kalau nggak ada ABCD-nya. Kalau nanti saya lihat juga caranya. Santai. Oke. Nah, kalau misalkan dikalikan langsung berarti semuanya ada di dalam akar. 2 misalkan ya ini ada.
Misalkan ini akar 2 gini ya. Langsung berarti 3 kali 2 kan 6, berarti langsung akar 6. Gitu ya. Terus sekarang nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini sama dengan yang nomor 2. Sama kok, persis. Tapi soalnya angkanya beda. Jadi, kalau 2 log 3 sama dengan P, kita punya 3 log 5 sama dengan Q, terus kita ditanya 5 log 12 berapa? Seperti biasa, 12-nya kita uraikan jadi 3 kali 4. Terus 3 kali 4-nya, kita tulis lagi logaritmanya. Berarti 5 log 3 ditambah 5 log 4. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang depan ya. 5 log 3-nya kita kerjakan ya. 5 log 3 ada nggak di soal? Di soal kita punyanya 3 log 5. Berarti kita harus membalik kan, 5 sama 3-nya harus dibalik. Syaratnya kalau dibalik berarti dijadikan penyebut. Jadi sama dengan 1 per 3 log 5. 3 log 5-nya ini adalah Q. Jadi sekarang kita punya 1 per Q. Jadi sekarang kita punya ini. Nah, kalau sudah dapat 1 per Q, ini sampai bawah sama 1 per Q, 1 per Q. Berarti ini sudah selesai. Yang depan berarti sudah selesai. Nah, sekarang masalah kita adalah yang belakang, yang 5 log 4 itu. Nah, 5 log 4 ini saya uraikan jadi 5 log 3 dikalikan dengan 3 log 4. 5 log 3 dikalikan 3 log 4. Nah, kok bisa begitu? Ini sifat logaritma. Teman-teman bisa buka lagi nanti. Kalau misalkan lupa. Jadi, kalau sudah begini kan 5 log 4 itu bisa kita uraikan jadi 5 log 3 kali 3 log 4. Sebenarnya yang tengah ini nggak harus 3. Tapi kenapa sih kok saya pilih jadi 3? Karena di sini di soalnya kita punya 2 log 3 sama 3 log 5. Jadi supaya sama dengan soalnya. Nah, yang ini, yang 5 log 3 kan persis tadi sama yang ini kan. Kita balik dulu jadi 1 per 3 log 5. 1 per 3 log 5 berarti adalah 1 per Q ini. Kita sudah sampai sini sudah selesai. Nah, masalahnya ada yang belakang sekarang. 3 log 4. 3 log 4, 4-nya ini saya uraikan jadi 2 kali 2. Berarti kan nanti saya punya begini kan. 3 log 2 kali 2 ya. Nah, 3 log 2 kali 2 kalau kita tuliskan ulang logaritmanya jadi ini. Berarti 3 log 2 ditambah 3 log 2. Nah, ini ditambah ini kan sama. 3 log 2 sama 3 log 2 kan apel ditambah apel kan. Berarti sama dengan 2 apel. 2, 3 log 2. 3 log 2 kita punya nggak di soal? Nggak punya. Kita punya ya 2 log 3. Jadi ini cuma dibolak-balik. Jadi kita taruh bawah 1 per 2 log 3 sekarang. 2 log 3 itu P, berarti kita sekarang punya 1 per P. Jadi kita punya 1 per Q ditambah 1 per Q dikalikan 2 kali 1 per P. Nah, ini misalkan ini adalah 2 per 1, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti kita sekarang punya 2, yang di dalam kurung ya, berarti kita punya 2P. Di dalam kurung 2P dikalikan 1 Q, berarti 2P, 2 per P kali Q. Ini, jangan bingung di sini. Ini cuma angka. Terus, jadi kita akan punya 1 per Q ditambah 2 per PQ. Kita samakan penyebutnya. Jadi yang belakang kan sudah punya Q. Biar sama penyebutnya sama yang depan kan sudah punya Q. Biar sama penyebutnya dengan yang belakang, kita kalikan dengan P. Ini, Q-nya ini. Biar jadi PQ. Kalau yang bawah kita kalikan P, yang atas 1 ini juga harus kita kalikan P. Berarti sekarang yang atas bukan 1 tapi P ini. Ya. Ditambah 2. Karena apa? Karena belakangnya sudah sama ya. 2 per PQ. Berarti kita punya hasil 5 log 12 itu sama dengan P plus 2 per PQ. Tuh jawabannya B. Bisa ya yang ini ya.
Ini yang ini ya sama sih, sama-sama panjangnya. Sudah jelas kan yang ini ya? Kalau sudah jelas, sekarang kita melaju ke nomor 4. Nomor 4 itu ini. Nah, nomor 4 itu soal cerita. Nah, soal cerita itu berarti kita harus memisalkan. Kalau nggak salah soalnya begini nih. Utami membeli 2 buku tulis dan sebuah bolpoin, harganya 4.000. Kemudian Nisa membeli 4 buku tulis dan 3 buah bolpoin, harganya 9.000. Yang ditanyakan adalah kalau si Fauzi membeli 1 buku tulis dan 2 buah bolpoin, berapa uang yang harus dibayarkan oleh Fauzi? Nah, seperti dengan semua soal cerita, kita harus melakukan pemisalan. Jadi kita misalkan buku tulis misalkan X, bolpoin misalkan Y. Terus kita tulis ulang. Utami berarti membeli 2 buku tulis kan? Berarti 2X, 1 bolpoin plus Y. Harganya berapa? 4.000. Kemudian Nisa membeli 4 buku tulis 4X. Ditambah 3 bolpoin 3Y berarti sama dengan 9.000. Berarti sekarang kita sudah punya dua persamaan ya teman-teman ya. Dua persamaan, dua variabel. Setelah sampai sini, caranya adalah eliminasi substitusi. Jadi uh, jadi kita eliminasi, terserah mau x-nya atau mau y-nya. Kita samakan yang mana dulu. Kalau di sini yang saya samakan adalah x-nya. Saya pingin x-nya ini kan yang atas 2x, yang bawah 2y ya. Yang bawah 2y. Yang bawah 4x. Nah, terus habis itu bagaimana caranya biar 2x ini bisa jadi 4x? Nah, berarti 2x-nya harus saya kalikan 2 kan? Nggak bisa kita mengalihkan 2 depannya saja, tapi harus satu persamaan ini kita kalikan 2. Berarti 2x dikalikan 2, 4x. Terus habis itu y dikalikan 2, 2y. 4.000 dikalikan 2, 8.000. Sementara yang bawah ini tetap, karena apa? 4x sama 4x kan sudah sama. Nah, kalau kita punya variabel yang sama sekarang, berarti kan kita punya ini 4x sama 4x ya. Supaya dia jadi 0, harus kita apakan? Supaya dia jadi 0, harus kita kurangkan. Ini berarti dikurangkan di sini. Ini kan. Iya, siapa itu yang Fatmawati Ova sini? Satu akun buat bertiga berarti ya. Buat Mbak Sini, buat Mbak Fatmawati, Mbak sama Mbak Ova. Kayaknya Mas Rian kayaknya. Oke. Kalau sudah sama 4x sama 4x, sekarang kita kurangi. Dikurangi berarti kan ini jadinya kan 0. Jadinya kan 0. Terus sekarang 2y kita kurangkan 3y. 2y dikurangkan 3y jadinya min y. Terus 8.000 dikurangi 9.000, kurang 1.000 kan. Ada lagi movie-nya. Sabar ya. Nah, jadi 1.000 kan ya. Jadinya min y sama dengan min 1.000. Terus y-nya sama dengan 1.000. Berarti kita sekarang dapat y-nya 1.000. Kalau y-nya sudah dapat 1.000, y-nya ini boleh kita substitusi Ayo Mas Rian, tolong ya. Bisa nggak sih kalau hmm,
Lanjut ya. Oke, kalau misalkan Y-nya kita sudah dapat 1000, berarti Y-nya ini kita substitusikan, boleh ke persamaan yang utami atau boleh ke persamaannya si Nisa. Kalau saya substitusikan ke persamaannya utami, karena di persamaan yang utami dia nggak banyak mengalihkan. Kalau di persamaannya Nisa kan dia ini kan apa namanya, bilangannya besar-besar. Jadi Y-nya saya masukkan ke persamaannya utami, jadinya 2x plus Y sama dengan 4000. Y-nya langsung saya ganti 1000 ini. Jadi saya punya 2x plus 1000 sama dengan 4000. Jadinya 2x sama dengan 3000, x-nya sama dengan 1500. Nah, sekarang kita masukkan ke Fauzi. Fauzi kan membeli satu buku sama 20 poin ya. Satu bukunya 1500 ditambah 20 poin, berarti 2 kali 1000, berarti 1500 tambah 2000, 3500 hasilnya. Jawabnya yang D. Ini saya kira lumayan gampang. Teman-teman juga yang sudah mengumpulkan tugas juga sudah banyak yang betul kok. Ada pertanyaan nggak sampai soal yang ini? Nggak ada ya. Coba. Nah, yang soal nomor 5, itu sama dengan yang sudah kita bahas dulu. Jadi saya sedikit menyesal ngapain kok saya masukin ke soal UTS, tapi nggak apa-apa deh. Berarti sekarang kita ke nomor yang terakhir ya. Ini soal nomor 6, nilai bonus deh. Soal nomor 6 sekarang. Nomor 6 itu saya punya persamaan garis Y sama dengan 7x plus 6. Nah, yang ditanyakan adalah titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Berapa sama berapa? Nah, ini mungkin teman-teman ada yang gambar, tapi sebenarnya nggak perlu digambar. Cuman pokoknya kita hitung aja. Pada saat dia di sumbu X, dia berapa. Nah, jadi harus ingat syaratnya. Jadi saat pada sumbu X, Y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, pada sumbu Y, X-nya harus sama dengan 0. Coba kita hitung yang pada sumbu X dulu ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, itu 0-nya langsung saya masukkan ke persamaan awalnya. Jadi saya akan punya 0 sama dengan 7x plus 6. 6-nya kita oper ke ruas kiri, berarti jadi minus ya. Minus 6 sama dengan 7x. Jadi x sama dengan min 6 per 7. Jadi sekarang kita punya Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan min 6 per 7. Kita kan punya X, Y kan di sini. Nah, jadi langsung aja ditulis min 6 per 7, 0. Ini adalah titik potong di sumbu X. Sekarang titik potong di sumbu Y. Kalau titik potong di sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan utamanya. Jadi kita punya Y sama dengan 7 dikalikan 0, X-nya kan tadi 0 soalnya ya, ditambah 6. Ini kan 7 kali 0 berarti kan 0 ya. Berarti langsung punya Y sama dengan 6. Jadi kalau X, Y kita punya X-nya sama dengan 0, Y-nya 6 berarti 0,6. Jawabannya adalah min 6 per 7,0 dan 0,6. Jadi yang C jawabannya. Jelas ya, saya kira yang ini yang nomor 6 cukup mudah. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oh, harusnya kita juga bahas PR yang matriks, tapi yang matriks banyak yang belum mengerjakan ternyata, jadi kita bahasnya hari Kamis aja. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Bagaimana pembahasan UTS-nya?
Oke ya. Oke deh, kalau begitu kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sekian kelas kita malam ini. Wah, terima kasih sudah datang, sudah online, Mas Rian. Besok-besok kalau misalkan mau masuk kelas, jangan nonton film. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu saya akhiri ya kelas kita. Terima kasih sudah datang. Um, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.